Buh, bertemu dengan saya arek rodo pekok ngaji taklim tanggal 26 April Kilatan Ramadan 2020. Dan yang isinya review saya adalah kira-kira seperti ini ya, kira-kira. Langsung saja saya mulai. Dengarkan baik-baik, camkan baik-baik, camkan kopi. Pertimbangkan kemana engkau akan melangkah. Langkahkan kakimu kemana engkau melangkah. Pertimbangkan akan hal yang bermanfaat dan bahaya, jangan sampai lengah. Karena kalau lengah kesandung, apalagi kalau kesandung masa lalu, aduh. Terhadap dunia dan akhirat yang kelak tak hanya menjadi hujah. Hujah itu alasan. Sehingga membebani, memperberat siksa. Berlindunglah pada Allah dalam istiqomah. Sungguh terurai banyak dalam Al-Quran dan hadis akan keistimewaan ilmu dan keunggulannya. Beranjak faslon fi niyati fi halitalum, fasal menerangkan niat dalam belajar. Kenapa kok niat? Karena niat adalah pokok dalam segala perbuatan. Dalam perlakuan gambaran duniawi menjadi amal perlakuan ukhrawi. Dalam perlakuan ukhrawi menjadi amal perbuatan duniawi. Dan tak jarang hal-hal akan kaitannya dengan hal tersebut. Terkadang kita tidak menyadari. Bahkan kemana kita akan melangkah, terkadang yang menyetir adalah sang pujaan hati. Hanya dalam penataan niat menjadi penentu kualitas dalam perbuatan. Wahai sang penyelam dalam mencari, tapi bukan mencari pujaan hati. Banyaklah hanya pada sang ilahi. Beranjaklah, bukan banyak. Beranjaklah hanya pada sang ilahi. Supaya mendapat kebaikan ukhrawi. Dan membasmi kebodohan diri. Karena hanya itu yang abadi, sedangkan pada sang pujaan hati sirna karena hanya duniawi. Zuhud dan takwa wujudkan dalam niat ini. Zuhud. Apakah itu zuhud? Berdasarkan ilmu yang sudah didapati. Ketika Syekh Burhanuddin itu gurunya pengarang kitab taklim. Salah satu gurunya Syekh Zatnuji. Mendengarkan gubahan syair oleh sebagian ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fitinihi yatamasaku. Fasadun rusak kabirun kang gede. Alimun utawi wong alim. Mutahatikun kang koclok. Alim koclok. Wak baru iku luwih gede minhu tinimbang alim koclok.
Jahilun utawi wong tolol, mutanasikun kang kumbrung, huma utawi karone keduane alim koclok karo jahil kumbrung, tolol kumbrung, iku fitnatun fitnah fil alamina ing dalam alam, pira-pira alam madimaton kang gede. Liman kepada seorang bihima kelawan karone mau kuwi mau fitinihi di dalam agamanya, ya tamasaku ceceklan sokoman, kurang lebihnya hancur lebur alim yang ngawur, tak sebanding ibadah tak teratur. Karena jahil lebih hancur, sungguh fitnah besar yang jika mau diatur. Kepada para sok keren yang ngawur, kenapa kau sekeren? Dan siapakah orang yang sok keren itu? Bagaimana tidak orang alim yang tahu akan ilmu banyak, ketika ditanya pasti dia akan, pikiran kita itu terbatas. Ada kalanya manusia itu lupa, ada kalanya manusia itu ingat. Walaupun sudah divonis oleh kebanyakan orang kalau orang tersebut adalah alim, sebaiknya kalau jika ditanya apalagi urusan syariat, kalau tidak tahu ya jawab tidak tahu. Lah bagaimana dengan orang yang ahli ibadah tapi juga sok keren? Karena kebanyakan ahli ibadah itu merasa dirinya suci, padahal kumprong koclok. Hahaha. 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 Lanjut saja. Kenikmatan akal dan kesehatan badan harus disyukuri. Harta dunia, popularitas, dan kehormatan harus dihindari. Santai saja, karena dengan ilmu pasti kau dapati. Termasuk orang yang dicintai paling. Dalam makolahnya Syekh Muhammad bin Hasan, seandainya seluruh manusia menjadi budakku, maka sungguh kubebaskan dari penguasaan atas mereka. Makalah ini adalah makalah untuk mempertegas bahwa sungguh tak pantas karena ilmu itu tidak hanya untuk diamalkan. Kesukaan akan apa yang ada di tangan sesama manusia, bagi yang menemukan lezatnya ilmu dan pengamalan, tak ada bandingannya. Mungkin seperti itu ya, karena saya sendiri belum merasakan lezatnya ilmu, karena saya mencari ilmu hanya ya mencari ilmu. Krik. Syair Imam Abu Hanifah yang ditendangkan oleh Syekh Hamdan bin Ibrahim kepada Musannaf pada intinya, rianglah dengan keunggulan dari sang pemberi petunjuk, menggebu dalam ilmu untuk akhirat dengan khusyuk. Betapa rugi payah mengarung hanya untuk pamer sama mbak santri. Betapa rugi payah mengarungi hanya untuk pamer sama mbak Penti, sama mbak Erli juga bisa, sama mbak Vina, sama mbak Diana, dalam tujuan bolehlah mencari posisi. Sebatas itulah, bukan nafsu diri sendiri.
tulinan buta terkena sihir dunia. Amatilah akan pencintanya terposok dalam jurang hina, yang selalu resah bingung entah kemana, kemana-mana, kemana. Janganlah kau cemari terhadap dirimu seperti tamak yang akan menghinakan ilmu. Tawaduklah dalam segala tingkah laku, maka ambillah referensi dari guru salafmu. Kira-kira seperti itu, sampai di sini saja. Kemudian untuk mendukung kreativitas kami agar lebih maju, kami mohon subscribe. Subscribe Anda adalah kebanggaan bagi kami. Cyber Adiot, dan juga like dan share. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera, salam literasi, salam aksara, assalamualaikum.